bihi nasta'inu 'ala dunya waddin ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah ya, yang insyaallah dimuliakan Allah. Sehat Ibu? Bapak selak meri durung ditakoni niku pun jawab. Saking semangate, saking sehate. Alhamdulillah saya berdiri di depan para pemuda yang luar biasa, para pemudi yang luar biasa. Pak Bu yang masih merasa pemuda, masih merasa pemudi, cung monggo. Masya Allah. Boten merasa muda tapi pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu dilihat dari semangatnya. Semangat untuk meramaikan masjid di waktu subuh, semangat untuk mengikuti kajian. Ini alhamdulillah semua yang di depan saya ini pemuda dan pemudi yang luar biasa. Dulu muda dan mudi yang luar biasa pasti. Dan saya berharap, karena saya juga masih muda, Bapak Ibu sekalian, ke depan juga banyak anak-anak muda, bahkan banyak anak-anak yang jauh lebih muda ikut meramaikan Masjid Al-Hikmah ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita harus menyiapkan masa depan kita, masjid kita ini mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Momentum bergantinya waktu dari yang tertulis 2024 menjadi 2025, mari kita lakukan refleksi lagi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau panjenengan sebagaimana melihat balapan mobil, itu ada momentum untuk ganti ban, momentum untuk nambah angin ban, momentum untuk ngejok bahan bakar, pit stop namanya. Atau barangkali perjalanan panjenengan dari sini ke Surabaya, dari sini ke Jakarta lewat tol, umur 50 naik, 56, 60, umur 70 itu maksimal betah duduk berapa lama? 1 jam. Berarti saking mriki nek ngulon nggih kira-kira tekan Pemalang, Mas rest area. Ngaten nggih. Itu memang harus dilakukan. Sama Bapak Ibu sekalian. Kita jamaah masjid ini juga harus melakukan itu. Melakukan refleksi, melakukan review untuk kemudian melakukan refleksi. Kenapa? Sebagaimana sering dilakukan oleh guru saya, Pak Bu, ceritanya saya itu kemarin pagi-pagi ditelepon guru saya, Pak Kiai Kamdoni, Gus, minggu jadwalnya ning ndi? Kula wah iki nek ning omah aku muni ana jadwal ngoten kan ngapusi nggih. Ning omah niku maksudnya teng masjid kula ki, Mbak. Alhamdulillah Yai teng masjid iki, Mbak. Sendang gede.
Enggak Juli niku napa nggih? Ban serep, nggih, nggih. Ban serep nyerepi Kiai Fahrur. Kiai Fahrur ternyata uzur, enggak bisa. Iki kudu sampean. Kenapa? Sampean unsur pembantu pimpinan wonten di wonten kayak kula nek sing wonten rawani selak. Unsur pembantu pimpinnya Kiai Fahrur. Nah. Nggih, insyaallah Yai bismillah. Padahal Pak Bu, wit sasi November niku kula wis rencana, jan rencana tenan ya. Engko kira-kira pertengahan bulan Januari nyempatke tilik desa. Kenapa Bu? Dilapori le yang penonton sing lapor ngaten niku le udane deres gendenge do bocor ngaten guys. Nggih ora apa-apa. Namun bismillah Bapak Ibu sekalian, saya sempatkan karena saya sangat cinta, saya sangat tertarik dengan kegiatan di Masjid Al-Hikmah Sendang Gede ini. Sehat dan sempat kita ini Bapak Ibu sekalian, mari ikrarkan, kita syukurkan dengan membaca bersama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. 2025. Nah, ini Pak Kiai. 2025 masjid punya program napa niki? Napa? Napa? Kanopi. Nah, kanopi. Saya selalu menanyakan, Pak, meh nopo, mau apa? Nanti nek pun meh nopo mau apa, itu kita jadi tahu kepiye carane, piro regane, sapa sing lakokke, kapan leng lakokke. Tapi nek tidak pernah kita ketahui apa yang mau kita lakukan, maka itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan. Inilah yang kita sebut mulai dari yang akhir. Pak Bu, sinten sing pengen 10 tahun lagi masih sehat seperti sekarang? Sinten sing pengen husnul khotimah? Onten boten sing pengen husnul khotimah? Bu, nek onten pertanyaan napa melih subuh-subuh ngenten niki le jawab sing seru, le mangap niki ben rada dawa, rada tenanan, rada amba ben kalih rada senam ngoten. Saya ngoten. Mahroce sing cetha sing jelas. Ngoten nggih. Jadi timbang niki pun apa? Biasanya kula ngenten niki senam-senam sik ngoten niki mboten sah. Sing senam cukup napa kalih rada tersenyum saya ngoten nggih. Bapak Ibu yang pingin akhir nanti husnul khotimah sinten? Nah, ngoten niku. Sehat, mesti sehat. Yang pengen masuk surga sinten? Nah, semangat. Yang pengen paling cepet masuk surga sinten? Pak Bu, bapak-bapak semangat, ibu-ibu kok wedi napa? Sing pengen masuk surga sinten? Sing pengen paling cepet mlebet swarga sinten? Pak Bu, mlebet swarga niku wonten wektune mangke nek ampun apa masa hisab sudah selesai. Tapi kalau ditawarkan sapa sing paling cepet mlebu swarga? Saya. Tetep kudu semangat, tetep kudu dhisik dhewe ngoten. Nanti pada saatnya pintu surga dibuka, kita sudah antre di paling depan. Kok ragu-ragu? Lah piye Mas, mikir dadakan, kan kudu mati dhisik. Lah napa sampean ajeng gesang terus? Mati niku napa? Maut, waktu. Ajal niku waktu. Fa idza jaa ajaluhum, nek wis tekan titi wancimu wis ora iso selak, ora iso kok joke, ora iso kok undurke. Ngaten mawon.
Pak Bu, mulai dengan yang akhir. Inilah yang saya katakan, apa yang mau dilakukan masjid ini itu kita tentukan sekarang. 1 tahun ke depan, Mas, kajian subuh seperti ini tidak hanya dilakukan sepekan sekali, tapi dilakukan setiap hari. Setuju napa mboten, Pak? Lah setuju, wong bar kajian mesti kayak soto lah. Mboten niku. Tapi ada peningkatan, ada kenaikan. Sesok Mas ngarep meh digawe kanopi, mburi meh digawe kanopi. Ya. Setelah ini Mas mau dibuat ruko. Masjidnya digawe ruko nggih, Pak. Maksudnya napa sampingnya ngoten, mau dibuat ruko. Sekarang sudah jalan proses ekonomi oleh anak-anak adik-adik kita. Pak Bu, Pak Kamdo niki kagungan toko, namine Bulogmu nggih, Pak. Bulogmu niku leng rancang 2,5 tahun. Tiap Jumat malam ming tak kon teko, sing do semangat-semangat niku, Pak. Dateng tiap Jumat malam nopo ngajine nopo bismillah, sapa sing ana ning kono bercerita tentang pengalamannya mengelola ekonomi, mengelola usahanya, itu sudah ngaji ekonomi namanya. Dan 2,5 tahun saya baru mengizinkan teman-teman, wis saiki nek arep buka oh. Sama cita-cita seperti yang dilakukan, harapan seperti yang dilakukan anak muda untuk buka lapak tiap satu. Lapak itu nggak harus tempat, tapi nih Bu butuh berasnya seminggu pinten, butuh gulone seminggu pinten, nggak usah banyak-banyak, bahan pokok saja, separuh dari kebutuhannya dikelola oleh masjid ini, insya Allah lainnya bisa untuk bangun kanopi sisanya. Tapi ini harus ditentukan mau dilakukan apa. Bangun kanopi gampang, Pak. Teng mriki niki jamaah napa cara bahasane Pak Kiai ini hurduk napa degeng. Hurduk niku istimewa luar biasa, sugih-sugih, pinter-pinter, pengusaha kabeh isine. Jane gampang ngoten gawe niku ora-oraan. Tapi kalau itu tidak dilakukan mobilisasi, tidak dilakukan menggerakkan, tidak bisa. Jamaah banyak Bapak Ibu sekalian, 100, 200, 300, tapi kalau kemudian tidak berkolaborasi, hanya bersinergi, sinergi niku ngumpul akeh, sing maune siji dadi loro, loro dadi telu, telu dadi papat, sampai jadi 100 ngumpul. Wong sugih-sugih ngumpul meneng kabeh. Wong pinter-pinter ngumpul mboten tahu rembugan. Orang duwe apa yang mau dilakukan, belum punya apa yang akan menjadi goal, menjadi tujuan, hanya sekedar ngumpul, maka bukan apa-apa. Tapi kalau kemudian yang 1, 2, 3, 10, yang 50.000, 100.000 ngumpul jadi siji dan digerakkan, namanya bersinergi, berkolaborasi, niku akan menjadi sesuatu. Pak Bu, insya Allah sampai sekarang meskipun saya sudah pensiun, masih ngurusi zakat. Ngumpul ke zakat niku mboten mak bedunduk langsung ketemu
sak yuta, 2 yuta, 10 yuta mboten. Dari kecil sedekah, mak klitik, mak kresek sampai mak gelundang, niku saya alami semua. Dan ini tidak hanya sekedar kita kumpulkan. Insya Allah zakat yang kita kumpulkan tidak pernah berulang tahun. Berulang tahun niku dikumpul ke, misalnya niki sasi Januari, kumpul ke Januari tahun 2024, sekarang belum ditasarufkan. Bisa ditasarufkan selama 1 tahun, tapi itu harus tidak boleh ulang tahun. Dan itu ngumpul, dan itu digerakkan. Dan alhamdulillah bulan niki mawon Januari itu minimal kita memberikan santunan untuk bedah rumah itu ada di 4 tempat ya. Ini yang masih proses ada di Semarang Utara, yang segera proses itu ada di Gang 5 ke arah Undip. Beasiswa ya, teng Kecamatan Banyumanik mawon gangsal. Belum yang lain-lain. Kenapa? Dari kumpul-kumpul kita gerakkan. Nek kumpul-kumpul kok lebok ke kotak infak, lebok ke ini tidak digerakkan, nggak bisa. Dan itu harus dimulai, Pak, dengan pertanyaan apa yang mau kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan? Masjid ini sudah besar. Masjid ini bangunannya sudah kokoh, sudah bagus. Masjid ini jamaahnya sudah makmur. Makmur karena banyaknya, makmur karena khusyuknya, makmur karena gemuk-gemuk juga gitu. Tapi bagaimana kemudian bisa memakmurkan soft sudah kita tata, ngaji sudah kita siapkan. Nah, Mas, di luar harus kita tata softnya. Napa? Di luar harus kita kuatkan. Jangan sampai ada jamaah yang hari ini tidak ikut sholat subuh karena sakit, takmir, atau jamaah yang lain tidak tahu. Jangan sampai, mohon maaf, sholat subuh karo mrebes mili kita nggak tanggap. Jebule nopo anak era gelem sekolah mergo dipanggil TU durung bayar uang ujian. Jangan sampai takmir nggak tahu. Mas, niku kan urusannya pemerintah. Mboten, niki urusannya jamaah. Itulah konsep masjid yang makmur memakmurkan. Mulai dari yang akhir, makmurnya sudah, monggo sekarang mikir memakmurkannya bagaimana. Minggu yang lalu, pekan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada pemeriksaan kesehatan ya. Sudah sering, Pak? Alhamdulillah, sudah sering. Minimal seminggu sepisan. Minimal sepekan sekali, sebulan sekali. Nah, jamaah diperiksa. Ya, seumur kita sudah pasti ya. Seumur Bapak, bukan seumur kita. Saya masih muda. Seumur Bapak, Ibu, apa keluhannya, Pak? Jembe-jembe mesti ya. Asam urat, jembe-jembe ini biasanya karena asam urat, Pak. Wis angel mlaku abot men. Iki kok nggon driji rada kaya apa kebas niki ora krasa. Tensi kok kenceng-kenceng terus nang kene. Nah, niki kita harus tanggap, Pak. Dan ini harus kita siapkan.
Dan ketika mau mengadakan perubahan Bapak Ibu sekalian, setuju kabeh napa mboten? Mboten. Mesti wonten, Pak. Alah. Ono-ono wae. Takmir ki ono-ono wae. Wingi bar nariki sumbangan, saiki wis ampun nariki sumbangan, Pak. Ya. Ampun nariki sumbangan. Ya. Nariki sedekah. Karena nek sedekah niku ditarik, mboten nunggu diulungke. Nah, khudz min amwalihim sedekatan. Njukuk sak karepmu lek njukuk sepira. Nah. Amil niku angsal ngoten. Njukuk sak karepmu, khudz min amwalihim. Mboten kowe lungguh ning kono kan ana sing bayar zakat mboten. Kowe teko rono njukuk zakat. Ngoten, Pak. Nek kita kan sedekah ya sak karepku atau sedekah mboten. Mboten. Makanya biasakan untuk sedekah biar tidak gagap, tidak lagi. Adanya perubahan, ya. Adanya pengen gawe kanopi, ini perubahan namanya. Maka ada beberapa sikap orang, ya, yang itu kita tidak bisa menghindar, yang sangat setuju mendukung. Gawe apa kanopi? Wes setuju apa men? Gawe apa? Iki meh gawe klub sepak bola bapak-bapak. Enggak apa-apa. Maksudnya bapak-bapak muda, bukan bapak-bapak tua. Ya. Klub sepak bola bapak-bapak. Iki meh gawe klub apa? Goeser. Ontel. Enggak apa-apa. Mas, tahun ini kita berencana umroh bersama. Berapa orang jamaah umrohnya, Pak? 30. Nah, 30. Nah, 30 padahal wonge 300. Piye carane wong 300 iso mangkat bareng? Ngoten. Enggak apa-apa. Ada perubahan dan ini banyak yang setuju. Tapi sing ora setuju nggih wonten. Jadi sing setuju banget wonten, sing ora setuju banget nggih wonten, sing ning tengah-tengah niki sing rada angel. Nah, iki nek cara pemilu anggota partai dudu, nah ora urung dimantepan, masa mengambang namanya. Sik delok sik takmire iso ora, nek iso ya direwangi, nek ra iso engko syukurke gitu. Itu. Dan itu pasti terjadi. Tapi apapun sikap kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari sejarah bahwa pernah ada satu perubahan peradaban yang terjadi di masa lampau, bahwa pernah terjadi satu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Setiap perubahan, pergantian pengurus nih lho Pak. Lah pengurusnya kok kuwi, sesuk nek aku wegah nang masjid, onten mboten sing ngoten niku? Onten, Pak. Onten. Mboten sado-ado, pengurus RT niku lho. Sakniki dadi rebutan. Zaman kula mbiyen tahun 2005 2006 ya. Kula bendahara RT, ketuane ikut pelatihan ning Kopassus. Nah, sekretarisnya pindah. Jadi ketua sekretaris bendahara kula pek dhewe selama 6 bulan. Ya, ora ono sing gelem waktu itu. Nah, saiki dadi rebutan. Ketua RT. Nah, dadi rebutan. Nah, dan wonten Pak, teng daerah mriko nika gara-gara jagone ora kepilih dadi RT, kerja bakti ora gelem tau melu, rapat RT niku ora arisan niku ora gelem tau melu.
Nah, semoga yang di masjid ini nggak terjadi seperti itu. Tapi kita harus siap, Pak, bahwa perubahan itu pasti. Pak, Bu, sesuk sing dadi takmir sing sepuh-sepuh melih napa sing nem-nem? Kudune nem-nem. Kenapa? Ini pergantian, pergiliran waktu itu pasti. Dan setiap peradaban Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi memulai dakwah itu juga diperangi, diusir. Tidak semua setuju. Semua peradaban diawali dari ketidaksetujuan dan ada yang sedikit yang setuju. Kita juga bisa belajar Bapak Ibu sekalian, ya, dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa perubahan, bahwa kegiatan yang ingin dilakukan itu tidak akan semuanya mulus terus seperti yang kita harapkan. Bahwa selalu ada onak, selalu ada duri, tapi pasti ada jalan lurus, pasti ada karpet merah yang disediakan oleh kawan-kawan kita. Dan kita bisa belajar dari bahtera Nabi Nuh. Pak, Bu, nek onten sing cerita, onten sing menyampaikan tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang terfikir di benak kita napa? Kapal. Napa meleh? Banjir. Napa meleh? Anake ndablek. Astagfirullahaladzim. Anake ndablek. Nih, kita belajar aja. Pagi ini yang ringan karena waktu nggak lama kalau subuh. Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, itu mendapatkan perintah, buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Di padang pasir, di tanah yang tandus penuh bebatuan, apa malah kok udan, gerimis mun longko, kabut ngenten iki nggak ada. Paling ampak itu lewat aja. Kok dapat perintah? Gawe kapal sing gede. Nek gawene neng pantai, wong mriko ora ana pantai. Diceritakan di situ nggak ada pantai. Gawe neng pucuk gunung, ngoten. Pak, Bu. Jamaah Masjid Al-Hikmah gawe kapal neng ngarep masjid. Mriki niki wis dhuwur to. Dibandingkan dengan daerah Tambak Lorok, dibandingkan dengan Simpang 5, dibandingkan dengan Gajah Mungkur, ini sudah tinggi. Tapi ini ada perintah lagi, ojo neng kene, neng dhuwur Gunung Ungaran kono gawe kapal. Di puncak gunung. Di puncak gunung. Nah, kinten-kinten Pak, Bu. Ana wong gawe kapal neng pucuk gunung, urung ana udan, urung ana banjir, belum pernah terjadi karena lingkungannya bebatuan, lingkungannya padang pasir, lingkungannya tanah tandus. Kira-kira apa yang ada di benak umatnya waktu itu? Nah, maido, maire, maimi, maifa, maisol, maila, maido. Do re mi fa sol la si do. Kabeh komplit.
Mboten ming maido tok. Buatlah bahtera dengan pengawas. Tapi Nabi Nuh sendika golek kayu dhewe, ngusungi kayu dhewe, gawe dhewe teng pucuk gunung. Informasi yang terakhir katanya kayunya itu dari Banyumanik. Loh, nggih. Kenapa? Penelitian terakhir berdasarkan situs yang ada di Turki, itu kayunya itu mirip dengan kayu jati. Saya ngoten kayu jati teng pundi? Namun teng Jawa, teng Indonesia. Maka sangat mungkin bahwa kapal itu dibuat di sana nggak apa-apa, tapi kayunya dari kita. Nanten, Pak. Nah. Wes, Nuh gawe kapal neng pucuk gunung kono, sing gedhe sisan. Gedene ngetapi-tapi. Nah. Ada cerita ada riwayat katanya 4 kali lapangan sepak bola. Wah, lapangan sepak bola aku mlaku wis kesel, mlayu wis kesel. Ini 4 kalinya. Tapi dilakukan. Nah, pasti ana sing ngece, sing mah itu pasti ada. Makanya di ayat berikutnya, di terusan ayat itu tentang orang-orang yang zalim itu, wis mengke wae. Kuwi urusanku. Kuwi urusanku. Ana sing ora setuju, ana sing maido, ana sing kuwi urusanku. Mereka benar-benar akan kutenggelamkan, akan ditenggelamkan. Nggih. 2 ayat yang kita penggal dan kemudian ini menjadi awal dari cerita kita. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, maka Nabi Nuh membuat kapal di atas perbukitan yang tinggi seperti ini. Nah, membangun bahtera di atas gunung yang tinggi. Dhewean rapopo, DC rapopo. Karena memang itu yang sudah diperintahkan. Sama ketika Nabiullah Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya. Mengorbankan anaknya ya. Bahasanya rada dihaluskan karena biasanya dikon nyembelih, dikorbankan anaknya, maksudnya diserahkan anaknya itu untuk Allah. Kemudian mulailah Nuh membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Alah, masjid wis apik dadak ditambahi meneh, kurang gawean men. Kaya ora ngerti saiki butuhe ra karuan, ngoten nggih Pak nggih. Nggak apa-apa, lakukan aja. Kenapa? Ini sudah menjadi kesepakatan awal di pertama tadi, bahwa kita sudah menentukan tujuan. Kalau kita sudah menentukan tujuan, pantang kita surut berlayar. Maka kita harus lakukan itu. So must go on, jalankan saja ya. Sing ngece mesti ono, ora apa-apa. Kita hanya perlu membuktikan ya. Sama Nuh juga begitu, ora apa-apa. Maka kaumnya juga begitu, Pak. Nah, wonten sing wis muni-muni ra karuan, caci maki itu wis muni-muni ra karuan, sak karepmu wis ngoten. Matur. Menghina di ayat surat yang tadi barusan saya tampilkan begitu. Onten Pak, sing oh lah gendeng apa piye to ki? Gawe kapal ning pucuk gunung meh nggo apa? Onten yang kerasane ngoten. Oh, mungkin kok dikai sayap jadi kapal iso terbang. Onten. Menganggap gila. Tapi karena ini perintah Allah, wantene sami'na wa ata'na. Sama Pak, takmir masjid, panitia napa mawon, persyarikatan mungkin, penghimpunan mungkin, kita sudah menentukan tujuan. Kalau takmir masjid sudah menentukan tujuan bahwa kita mau membuat kanopi, maka jamaah ikut saja. Karena pasti sudah berdasarkan penghitungan, berdasarkan perhitungan, berdasarkan pertimbangan. Sami'na mawon.
Sing mikir ben urusane pengurus, kita jamaah ikut. Sami salat subuh iki engko surat sing tak waca apa pun urusane imam, mboten sah. Pak Kiai kok maca niku to Pak Kiai? Nah, ampun. Kesuwen. Nggih. Kesuwen niku kedawan. Ampun. Ikuti aja. Kenapa? Kita sudah bersepakat untuk mengangkat sebagai pengurus, mengangkat sebagai imam. Nabiullah nggih ngoten. Wis ora apa-apa. Angger lewat diejek, angger lewat disemoni, angger enggak ada yang mendukung, enggak masalah. Kenapa? Ini sudah perintah Allah. Ini sudah perintah Allah. Tinggal sami'na wa ata'na. Ini sudah kesepakatan bersama. Tinggal sami'na wa ata'na. Ya. Dan itu dilakukan. Dan sebagaimana janji Allah di awal ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, lah wong neng padang pasir, kok tiba-tiba udan deres. Dan dari bebatuan yang ada di bukit itu memancarlah mata air yang luar biasa derasnya. Nah, udan 40 dino 40 bengi ra leren, mata air memancar 40 hari 40 malam enggak berhenti dan menenggelamkan seluruh negeri. Sendang gede melu kebanjiran buatan waktu itu. Sangat mungkin analisanya Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu pergeseran bumi ini mendekati matahari, maka kutub utara dan kutub selatan meleleh, sehingga kemudian debit air di bumi ini naik. Analisanya begitu. Bersamaan dengan hujan, banjir besar akhirnya datang menyapu peradaban. Sing maune Nabi Nuh niku dakwah teng umate pinten dinten Pak Bu? Berapa hari? 100 tahun. 950 tahun. Dawa kon nggih mboten sah mikir awake dhewe sing mikir ben wonten kiambak. 950 tahun niku presidennya ganti ping pinten? Hitungan dhewe Mas. Hitungan dhewe. Ameh ping 100 ya. Ping 200 ya. Nah 5 tahunan ya. Dan ini pasti sudah melewati satu peradaban. Ngono dikongkon, kaumku, sembahlah Allah. Ikuti perintah. Aku iki Rasulullah, aku iki nabi ne Gusti Allah. Kowe melu aku nyembah Gusti Allah. Enggak ada yang ikut, Pak. Dalam satu riwayat hanya pertama 7 orang, yang terakhir tidak lebih dari 70 orang. 950 tahun umure, kira-kira nek mulai 50 gek dadi ada nggih 900 tahun dakwah, kok entuke ming wong 70 ngoten. Wes wadul pun Gusti Allah, saya menyerah. Saya menyerah. Saya tidak mampu lagi berdakwah di umatku. Maka kemudian diperintah niku. Nah, bersama dengan hujan, banjir besar akhirnya datang menyapu peradaban. Kecuali yang beriman, karena mereka memilih naik bahtera harapan. Jadi semua tersapu. Anak lanange sinten Bu? Amane anak lanange Nabi Nuh
Kan'an, Kan'an. Itu udah terus mulai loh kok mulai sak polok lari naik ke bukit, naik lagi, manjat pohon yang tinggi sampai depan. Anakku, melu rene, melu. Ndak Pak, saya punya tempat yang lebih tinggi dari kapal ini. Naik di bukit yang lebih tinggi dan di puncak gunung, dan akhirnya tersapu. Padahal katanya Pak, niku nggih nyuwun sewu, nek Nabi Nuh salat nggih nderek, cuman di hatinya memang tidak dilandasi dengan iman tauhid. Jadi melu tok, jebule nggo nutupi nek ben dianggap beriman katakan. Nah, dan ini terjadi. Yakin mboten nek niki terjadi, bahwa pernah terjadi banjir, bahwa pernah terjadi Nabi Nuh itu membuat kapal? Yakin apa mboten? Yakin, karena ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Mboten karangan, ngoten. Nah, lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Pak, Bu, nek empun kesepakatan bareng bangun, ayo bangun sengkuyung. Dan ini karena sudah direncanakan bersama, insya Allah hasilnya baik. Nah ini makanya saya pernah ada semak belukar di sekitar rumah, atau ngaten niku tanah kosong, yuk diratakno nggih apa, nek bocah-bocah meh dolanan bal-balan ben penak, nek mangsane kaya ngene iki le parkir ora neng pinggir dalan tapi bareng-bareng neng lapangan. Nah, beberapa orang ikut sepakat dengan saya di daerah Bukit Sari mriko, Pak. Ya. Ikut dengan saya bersepakat, ayo diratakno. Ada sing dahwen niku napa nggih, Pak? Ora setuju ngoten. Walah, kangelan Mas. WTW dhuwur-dhuwur ngono, ilalange kaya ngono. Mboten napa-napa, tapi nek rak lekasi dibabati ora rampung-rampung. Lekasi mawon. Rata, selesai rata, itu rumahnya hanya 2 petak dari rumah beliau. Apa kemudian yang terjadi? Yang memanfaatkan pertama kali justru beliau karena mantu. Ulangi, alhamdulillah gini wingi kok wis tak babati, tak paving gitu loh. Nek ora kan isih sampean mantu apa sampean. Nek ora kan kok mantu neng kebonan rak karuan gitu loh. Dipakai, Pak. Ya ini. Sama, Pak. Ya. Seperti ini juga ini. Alah kanopi nggih apa? Ngerti-ngerti sesuk jebul parkir pertama kali neng kono mergo udan. Enggak apa-apa. Maka ya sudah positive thinking aja. Ya. Wong nyumbang iki apa bantu go masjid kok. Ayo. Nah, depan Pak. Wah, alhamdulillah. Ampun disimpen, Pak. Makin nek anu kula sing mara mboten napa-napa. Pak Lui, cek nenggonku cek akeh. Nggih, siap. Melayu kula. Bersegeralah untuk mengambil gitu. Dan ini sudah disampaikan, sudah runut diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa memang tujuannya apa? Wingi sing mimpin ki wong-wong ranggenah. Kula niku mbayangke, Pak. Potensi zakat infak sedekah sa Indonesia niku namung 273 triliun. 372 triliun kewalik. Kathah napa segede?
segede dibandingkan yang dikorupsi kemarin. Sing dikorupsi kok luwih akeh sekali. Astagfirullahaladzim. Ngono ki terus wetenge sepira gedene kok mangan duwite kae semono gitu. Lah kowe bantu nyon sewu. Kae teko rene, Pak, saya mau pulang ke Cirebon nggak punya uang. Ya. Sampean mau pulang ke Cirebon berapa orang? 2 orang. Ayo, saya nggak pernah memberikan uang, tak belikan tiket. Nih tiketnya sudah ada. Ini nanti untuk makan siangnya. Nah, kayak duit. Nah, price do mangkat, Pak. Nanten, price do mangkat. Maka kita beberapa bukan karena apa-apa. Nah, Ibnu Sabil niku disingkatnya nek petugas zakat Ibil abal niku, Pak. Walah. Niku sedinten niku teng kantor niku mbok apa sedasa kali dasa terus. Mas. Sing repot meleh pernah wonten, Pak. Gorim, Pak, minta ini bantuan untuk apa namanya? Bayar utang. Lah napa? Bar bangun pabrik bangkrut. Lah pabrik gue apa? Utang gue bayar. Bangun pabrik njaluk nang lahir. Lah ditelayu semono ki pinten taun iki mun kula ming 11 miliar ya. Ini dan itu akan dipergantikan. Siapapun pemimpinnya sekarang, takmir nih loh, Pak. Mau jadi takmir selawase, mboten. Ada interval waktunya, sudah dipergilirkan. Nah, presidennya saniki onten, tapi itu pasti dipergilirkan. Gubernurnya saniki pasti akan dipergilirkan. Partai yang berkuasa pasti akan dipergilirkan. Pemimpin masyarakat pasti akan dipergilirkan. Sudah dijanjikan, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, pas nih, Pak Kiai, jam 6 kurang seperempat pas waktu suruh. Oke, insya Allah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi. 1, bahwa perubahan itu pasti. Bahwa yang namanya berkembang itu harus. Dan itu pasti akan terjadi. Maka tugas kita adalah berkaca dari wal asri, innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ayo. Yang tadi tidak percaya adanya surga dan neraka itu pasti, Mas. Surga ki bentuke kaya ngopo, neraka ki bentuke kaya mboten usah dibayangno. Lakukan aja perintahnya apa. Nek kowe pengen mlebu swarga iki dalanmu, nek iki kowe pengen mlebu neraka dalane wis luwih gampang, luwih akeh. Ngoten. Dan ini pasti datang. Pak, Bu, apakah masjid ini selamanya akan berbentuk seperti ini? Tidak. Generasi ke depan mungkin berubah pemikirannya. Mas, saiki yang penting masjidnya dhuwur-dhuwur, gede-gede, isine mbuh. Generasi mereka nanti akan berubah lagi. Pak, sekarang, ya kalau kesini kan paling tidak bangunnya lebih cepat sedikit dari panjenengan karena jalannya lebih jauh. Apalagi kalau Kiai Fahrur saka ngalian kono, waduh, seberapa jam gitu. Rada ngebut sidik. Nah, nanti generasi anak kita ngaji kok ora praktismen gitu. Pengajian kok ora praktismen gitu. Nah, teko esuk-esuk dadak tangi ini dan lain sebagainya. Mbak wis niki sing delok luwih akeh niku peserta pengajiannya luwih akeh sing teng handphone niki lho, Pak. Ini keniscayaan. Ini sesuatu yang pasti. Perubahan itu pasti datangnya. Pergantian peradaban itu pasti datangnya.
Sinten sing nyangka kok sakniki teng mriki kan udan deres kaya ngenten. Lah teng mriko nika, Pak. Teng mriko nika kok kobongan. Sing kobongan sak omah. Sing kobongan sak kutha. Sak kutha kobongan, bayangkan. Kurang persiapan apa mereka? Carane mereka itu kalau buat gedung, iki kok nek gedunge miring sithik kaya ngene, engko ki nek gedunge retak kaya ngene, nek ana kobongan wis gerek niki lho nganggo niki wis laku. Lah kok ora iso apa-apa. Padahal niku awale niku Allah hanya mendatangkan sepercik api dan tiupan angin sepoi-sepoi nganti iso bakar kutha. Pun mangke nek dadi fitnah mboten sah diteruske. Nah, sing penting ya wis muga-muga niku dadi dalane karena wingi Gaza digawe kaya ngono, saiki dipindah neng kono ngoten mawon wis. Diambil hikmahnya ngoten mawon. Nah. Nih, banjir bandang pasti datang. Artinya perubahan itu pasti adanya. Sampeyan setuju napa mboten kanopi ngadeg. Semakin sampean nggak setuju, semakin cepet dadine. Nggih, Pak. Karena napa? Sing setuju luwih semangat, Pak. Mesti niku. Itu sudah sunatullah seperti itu. Ya. Sudah sunatullah seperti itu. Ya. Sama kalau kita main bola di kolam renang nih, semakin ditekan maka mumbule semakin dhuwur. Sama ketika zaman cilik nek awak dhewe aja mlumpat nika, lompatane semono tapi lancang-lancang ketoke semakin medhun, lompatannya semakin tinggi. Itu sudah sunatullah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ada yang tidak setuju, monggo, ada yang ngece, monggo. Yang penting dilakukan. Yang penting dijalankan. Kita hanya bisa melakukan pembuktian. Buktekke nek iso, buktekke nek mampu, buktekke nek dadi, buktekke nek bermanfaat. Niku. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, maka bersiaplah dengan bahtera Nuhmu. Bu, tadi kan saya tanya, sing pengen mlebu swarga sinten? Wis lali to, takon senam lho. Kula ket wau senam niku sampean mung takon muni saya ngono kok ya angel men itu lho. Sing pengen mlebu, kabeh pengen mlebu swarga. Maka untuk masuk surga kita harus menyiapkan bekal. Inilah yang dimaksud dengan bangunlah bahtera Nuhmu. Siapkan masa depanmu, siapkan hari depanmu lebih baik dari hari ini. Itulah kamu yang beruntung. Jangan sampai sama. Kalau masih sama, itu kamu merugi. Kalau besok kok lebih jelek dari sekarang, maka celaka. Bangun bahtera Nuhmu, buat bahtera Nuhmu, siapkan, fasilitasi anak-anak muda, karena merekalah yang akan meneruskan peradaban Masjid Al-Hikmah ini. Mas, cah cilik-cilik aja nang masjid marahi rame. Lah nek cah cilik sing rame niku wajar. Nek sing tua sing rame kurang ajar, ngoten lho. Enggak apa-apa. Cah cilik aja ning masjid. Cah cilik kudu ning masjid. Engko nek ngompol gampang dicuci kok bingung. Apalagi sekarang enggak ada lagi kekhawatiran bocor karena sudah pakai Pampers. Ajak mereka dari awal, ikutkan. Mesake Mas. Esok-esok kok wis digugah kontangi jak subuhan, ijek cilik, durung mangsan. Lah terus mangsane subuh niku jam pinten? Mangsane subuh kan nggih jam 1:01 sekarang. Itu. Bangun bahtera Nuhmu. Luwih mesake lagi nanti nggak bisa bangun ketika dewasa karena nggak tahu ilmunya. Mereka cukup dibiasakan. Orang usah dicekoki macam-macam. Contoni.
Nang wis adzan nang masjid. Bapakne jebule cek nonton sinetron. Ibune cek nonton Korea. Drama Korea. Anake kon ning masjid. Mangkat napa mboten? Mangkat. Bar kuwi menggok ora tekan masjid neng cakruk kumpul karo kanca-kancane mendem. Bener azan, begitu azan kok metu, jebule kesempatan nggo metu saka omah mergo bosen karo bapak ibune. Jangan sampai contohi mereka. Mereka hanya perlu melihat kok. Burung mangsane mikir apa-apa, tapi melihat, memperhatikan itu contoh yang paling bagus. Ini menyiapkan masa depan mereka. Ini menyiapkan bahtera untuk mereka. Ini menyiapkan bahtera untuk meneruskan peradaban Masjid Al-Hikmah ini. Yang menghina akan tenggelam. Pak, Bu, teng pundi-pundi sing dahwen ati open, sing nun sewu ngeceh-ceh pikir, ngeceh-ceh utek nih, basa Magelange ngoten niku. Ngeceh-ceh utek, ngeceh-ceh lambe. Kokean ngomong, analisane akeh banget ning ora tau dilakoni. Nah, itu akan tersingkir kok. Lama-lama tersingkir. Wis. Bergantinya waktu, berubahnya pemikiran, berubahnya peradaban, pasti mereka akan tersingkir. Tapi sekali lagi, bahwa itu tidak bisa kita hanya menunggu, kita hanya menanti. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa itu hanya bisa dimulai karena kita menentukan tujuan. Onone sregep salat subuh ngenten iki mergo pengen ayem atine. Kenapa kita sudah siap untuk masuk ke jannahnya Allah ketika husnul khotimah sudah kita lewati. Masa depan itu pasti, sekarang saatnya kita untuk menyiapkan. Yang selamat akan berjaya. Inilah yang akan memimpin peradaban. Tidak mungkin setelah banjir itu yang tadinya help itu kemudian yang memimpin. Enggak, mereka dibinasakan, dan yang ikut di kapal yang katanya berjodoh dua-dua itu yang akan memimpin peradaban. Kenapa? Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan nih pun niki mawon di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Nek durung mangsane kowe rasah ngoyo, wis ana sing mikir ben dipikir, wis ana sing melakukan ben dilakukan, rasah melu-melu wis tuwa sampean yang kuyung mawon, samikna mawon, insyaallah jadi. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang kafir, serta menjadikan sebagian dari kalian sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Al-Imran ayat 140. Nah, ini poinnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Tadinya kalau panjang Bu, saya mau bicara bagaimana konsep masjid yang memakmurkan. Makmurkan sudah mulai nih, tapi memakmurkan. Tapi ini konsep bocoran mohon. Pak, Bu, ayat ini biasanya disebut dengan ayat perang. Ayat perang. Kula waca artine mawon. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 ngalahke 200. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang. 100 banding 1000.
1:10. Bu, nek ingat kata-kata 10, apa yang terngiang di benak ibu panjenengan? Teng, kepikiran apa? Dasawisma. Ya Bu, tentu dasawisma. Membangun jamaah masjid pakai konsep ini Pak. Makmurnya sudah, memakmurkannya pakai konsep ini. 1:10. Satu jamaah memimpin 10 jamaah yang ada. Bukan adanya ngelengke. Wingi ra salat subuh nopo? Aras-arasen. Nah, bangun semangatnya. Wingi ora salat subuh nopo? Sampean ngerti to, aku ki nek ngono karo ndut-ndut ngene. Ndut ngerti, Pak? Napa? Karena sarunge wis 3 tahun rak ganti. Dadi napa? Ngeper ngoten. Dadi mlaku kok, ya mlakune napa? Jebule sarunge wis ngeper 3 tahun rak ganti. Nah, jangan sampai nggak tahu. Nah, maka dibangun konsep jamaah, Pak 10. Niki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sampean sing mimpin nggih. Ini yang tadi saya sampaikan. Ono anake nganti lara nang rumah sakit, tanggane rak ngerti. Jamaah nggak tahu. Takmir harus tahu. Kenapa? Itu masalah sosial yang ada di sekitar masjid. Itulah konsep memakmurkan. Ono anake apa nama nyon sewu? Ono tanggane mohon maaf, duwene beras tok. Nah, duwene beras tok. Padahal ning kono ono sing masak akeh banget. Wah, zalim niku nek nganti ono sing ngoten niku. Ada catering kok. Lagi catering kok lama saya oke terus. Tapi sampai ada tetangganya yang tidak punya lauk, tidak punya ini. Maka dibuat konsep bersama. Nek ekonomi nggih ekonomi jamaah, nek kesehatan nggih kesehatan jamaah, pendidikan nggih pendidikan konsep jamaah. Ini bagus. Jamaah kita diberikan nikmat sudah ada jamaah masjid. Maka jamaah ini yang kita bangun. Konsepnya 1:10. Istilahnya ketua gengnya, ketua kelompoknya, Pak. Ini sudah dilakukan belum? Ada mboten masjid sing ngeten iki? Onten, Pak. Pak Kamdo kemarin mau tak ajak mampir ke sana pas Tri Purwokerto enggak? Di Karangtawang. Waune masjidnya nggih isine tartir, tapi sekarang sudah penuh. Ngajine pun insya Allah luwih kathah saking mriki. Paling tidak ibu-ibu nek meh nyayur kangkung, bapak-bapak meh dahar melon, bapak-bapak meh anu lele, itu enggak beli lagi. Karena konsep itu sudah dilakukan di daerah Purwokerto sana, Banyumas. Dan itu kemarin menjadi masjid unggulan nasional, mengalahkan yang lainnya. Padahal syaratnya itu takmire digaji secara profesional. Lah niki kok digaji wong niki sing ngurusi tangga-tangga kabeh? Enggak ada. Ini sudah dilakukan dan ini awal konsep dari apa? Membangun masjid yang bisa makmur, kegiatannya makmur, pendidikannya makmur, pengajiannya makmur, sholatnya apalagi lebih makmur dan bisa memakmurkan karena bisa memberikan kebermanfaatan lebih banyak untuk masyarakat di sekitar masjid. Saya berdoa semoga masjid ini menjadi salah satu dari sekian masjid yang akan menjadi masjid yang makmur dan memakmurkan. Allahu minkum nasrun minallahu wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.